Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas 2, agenda 2, izinkan saya memaparkan tokoh inspiratif berakhlak. Dimulai dari Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman. Nilai-nilai berakhlak pada beliau adalah: satu, akuntabel, yaitu bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ketiga, adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Keempat, loyal, yaitu setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Tirta Mandira Hudi. Nilai-nilai berakhlak yang dapat digali dari beliau adalah: satu, berorientasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kedua, harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Sultan Syahrir. Nilai-nilai berakhlak pada tokoh tersebut yaitu: pertama, akuntabel, integritas dan komitmen sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, kompeten, ahli di bidang diplomasi. Ketiga, harmonis, peduli terhadap melek huruf dengan mendirikan sekolah Cahya Falls University. Empat, loyal, komitmen, dedikasi, dan pengabdian kepada NKRI. Lima, adaptif, proaktif dalam pergerakan pra-kemerdekaan Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Artijo Alkotsar. Nilai-nilai berakhlak pada tokoh tersebut yaitu: satu, akuntabel, integritas, dapat dipercaya dan transparan. Dua, kompeten, kinerja terbaik dan beliau ahli di bidang hukum Indonesia. Tiga, harmonis, peduli terhadap kepentingan rakyat secara luas. Empat, loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, dan pengabdian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, adaptif, berinovasi dengan mengenalkan dissenting opinion. Tokoh yang pertama adalah Ibu Cut Nyak Dien. Beliau lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar dan meninggal di usia 60 tahun di Sumedang. Beberapa nilai berakhlak yang dapat kita resapi antara lain: yang pertama, adaptif. Mengapa adaptif? Karena beliau bersama suaminya menggunakan siasat perang. Siasat perangnya seperti apa? Di mana beliau dan suaminya berpura-pura menyerah kepada penjajah sehingga mendapatkan pasukan-pasukan senjata yang akan beliau pakai untuk melakukan perang melawan penjajah itu sendiri. Dan yang kedua adalah kompeten. Beliau sangat berkontribusi dalam menjadi pemimpin perang melawan penjajah saat suaminya telah wafat. Jadi beliau yang memimpin. Yang ketiga adalah loyal. Beliau tetap teguh pada pendiriannya melawan penjajah walaupun diasingkan di luar Pulau Sumatera. Beberapa pengabdian yang disematkan kepada beliau antara lain: nama kapal perang yang dimiliki oleh TNI AL. Kedua adalah mata uang pada tahun 1998 di mata pecahan uang Rp10.000. Nama masjid di Jakarta dan masjid di wilayah lain. Tokoh inspiratif yang kedua adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965, yaitu sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja pada tahun 2014 sampai 2019. Nilai-nilai berakhlak yang dapat kita resapi antara lain: yang pertama adalah berorientasi kepada pelayanan. Beliau sangat mementingkan kepada kelestarian perikanan lokal, di mana para nelayan tidak boleh memakai pukat harimau dalam menjaring ikan di laut. Yang kedua, sangat berkompeten. Beliau sangat berkompeten di bidangnya, sehingga mendapatkan berbagai macam penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah beliau masuk ke dalam kategori 100 tokoh pemikir terbaik dunia versi majalah Foreign Policy dan masuk ke dalam Leaders for Living Planet Award dari WWF. Yang ketiga adalah adaptif. Beliau melakukan inovasi-inovasi dalam menjalankan tugasnya menjadi Menteri KKP. Contohnya seperti yang kita ketahui adalah beliau sangat menjaga sekali tutorial Indonesia. Jadi jangan sampai kapal asing masuk untuk menjaring ikan di wilayah Indonesia, sehingga banyak beberapa kapal-kapal asing juga yang sudah ditenggelamkan bahkan dibakar oleh Ibu Susi Pujiastuti pada masa kepemimpinannya. Pertama adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Nilai berakhlak pada Bapak B.J. Habibie yang pertama adalah kompeten. Beliau adalah pembuat pesawat N250 dan beliau memiliki banyak penghargaan di bidang kedirgantaraan. Lalu yang kedua adalah berorientasi pelayanan. Beliau meninggalkan kehidupannya di Jerman
dan beliau memilih untuk kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi, dan kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif. Salah satu contohnya adalah terbentuknya kebebasan pers dan mendengar tuntutan reformasi yang mengharuskan beliau turun pada 1 tahun 2 bulan beliau menjabat. Tokoh inspiratif saya yang kedua adalah dosen saya sendiri, yaitu Bapak Bigman. Nilai berakhlak pada Bapak Bigman adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswanya hingga lulus. Yang kedua adalah kompeten. Beliau adalah ahli teknik sipil bidang geoteknik yang pernah menjadi Ketua Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif, di mana beliau secara konsisten bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai panelis ahli. Tokoh inspiratif menurut saya yaitu satu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau merupakan pemuka agama dan mantan Presiden Republik Indonesia masa bakti tahun 1999 hingga 2001. Nilai berakhlak yang dapat saya ambil dari tokoh tersebut yaitu satu, sangat menghargai keberagaman agama, ras, dan suku. Hal tersebut sesuai dengan nilai ASN harmonis. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi masyarakat sipil dan hak kaum minoritas. Hal tersebut sesuai dengan nilai ASN loyal. Selanjutnya adalah Bapak Ignatius Jonan. Beliau merupakan mantan Direktur Utama PT Kereta Api, mantan Menteri Perhubungan, dan juga mantan Menteri ESDM. Nilai yang dapat kita ambil dari beliau adalah satu, mencanangkan program BBM satu harga di seluruh Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan nilai ASN loyal. Yang kedua, mereformasi wajah BUMN. Hal tersebut sesuai dengan nilai ASN berorientasi pelayanan. Yang ketiga, kebijakan B20, yaitu pencampuran 20% biodiesel dengan 80% solar. Hal tersebut sesuai dengan nilai ASN adaptif.